Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang beranggotakan Muhammad Fauzi, Ratih, Runia Fifa, Ega, dan saya sendiri Mikkel Zulmi sebagai moderator. Nah, untuk materi yang pertama yaitu data, saya sendiri akan mempresentasikannya. Data merupakan bentuk jamak dari datum yang artinya pemberian atau penyajian. Secara definisi, dapat diartikan sebagai kumpulan angka, fakta, fenomena, atau keadaan yang merupakan hasil pengamatan pengukuran. Pada umumnya, data dapat diartikan sebagai suatu fakta yang bisa digambarkan dengan kode, simbol, angka, dan lain-lain. Menurut Suharsmini, data diartikan sebagai hasil pengamatan penelitian, baik berupa fakta atau angka. Nah, menurut Suhertno dan Arsyad, data adalah semua hasil pengukuran atau observasi yang sudah dicatat guna suatu keperluan tertentu. Nah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman kami yaitu Ratih dan Dunia Viva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratih Eka Fahriza, BP 181081-2032. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi mengenai jenis-jenis data dalam statistik. Yang pertama, jenis data berdasarkan cara memperolehnya, yaitu ada data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang secara langsung diambil dari objek penelitian oleh si peneliti. Contohnya, mewawancarai sejumlah penonton di bioskop untuk mengetahui preferensi konsumen di bioskop. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung kita dapatkan baik dalam berupa bentuk bukti, catatan, buku-buku, maupun arsip. Selanjutnya, jenis data berdasarkan sumber data, yaitu data internal dan eksternal. Data internal adalah data yang kita peroleh dari dalam tempat dilakukannya penelitian. Contohnya data penjualan di suatu toko. Sedangkan data eksternal adalah data yang diambil dari di luar tempat dilakukannya penelitian. Contoh data penjualan perusahaan lain untuk jenis produksi yang sama dengan perusahaan kita. Berikutnya, jenis data berdasarkan sifat data, yaitu ada kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif adalah data yang dipaparkan dalam bentuk angka-angka. Contohnya, data jumlah pelanggan yang datang ke toko pada saat Hari Raya Idul Adha. Dan selanjutnya data mengenai tinggi badan mahasiswa. Sedangkan data kualitatif yaitu data yang tidak memuat angka-angka namun berisi gambaran mengenai objek penelitian yang kita teliti. Contohnya, sejarah berdirinya suatu perusahaan yang kita teliti. Yang kedua contohnya biografi narasumber yang dijadikan referensi penelitian. Selanjutnya jenis data menurut waktu pengumpulannya, yaitu data cross-section dan data time series. Data cross-section yaitu data yang diambil berdasarkan waktu titik tertentu. Contohnya, data laporan keuangan per 31 Desember 2020. Dan contoh berikutnya, data pelanggan PT Sentosa bulan Mei 2020. Yang kedua yaitu data time series adalah data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu atau periode secara historis. Contohnya, data perkembangan nilai tukar dolar Amerika terhadap euro Eropa dari tahun 2004 sampai 2006. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Runi Afifa, BP 181081-2034. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengumpulan data. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan melalui 4 cara, yaitu pertama, registrasi, sensus, survei, dan eksperimen. Baiklah, saya akan menjelaskan masing-masingnya. Yang pertama yaitu registrasi. Registrasi adalah pencatatan secara individu oleh suatu institusi. Contohnya registrasi mahasiswa baru, registrasi pembuatan SIM, dan registrasi pembuatan KTP. Yang kedua, sensus. Sensus adalah kegiatan pendataan terhadap seluruh unit populasi yang menjadi objek pengamatan pada suatu wilayah. Yang ketiga, survei. Survei adalah pendataan yang dilakukan terhadap sampel.
itu sebagian unit populasi yang menjadi objek pengamatan pada suatu wilayah. Yang keempat yaitu eksperimen. Eksperimen atau percobaan adalah kegiatan pengumpulan data untuk tujuan khusus dengan membuat rancangan percobaan dan mencatat hasil dari setiap percobaan. Contohnya, percobaan pemberantasan hama penyakit. Baiklah, materi selanjutnya akan saya jelaskan yaitu tentang pembulatan angka. Dalam statistika, terdapat aturan-aturan dalam pembulatan angka yang harus dijadikan acuan dalam pengelolaan data statistik. Yang aturan pertama yaitu jika angka terdiri dari angka yang acuan dalam pengelolaan data statistik. Yang aturan pertama yaitu jika angka terdiri dari angka yang harus dihilangkan kurang dari 5, maka angka yang mendahulunya tetap atau tidak berubah. Contohnya 50,16482 dibulatkan hingga 2 angka di belakang koma menjadi 50,16. Yang aturan kedua yaitu jika angka terdiri dari angka yang harus dihilangkan lebih dari 5 atau angka 5 diikuti oleh angka-angka bukan 0 semua, maka angka terkanan dari angka yang mendahulunya bertambah dengan 1. Contohnya yaitu 50,14652 akan dibulatkan hingga 2 angka di belakang koma menjadi 50,15. Aturan yang ketiga yaitu jika angka terkiri dari angka yang harus dihilangkan sama dengan 5 atau angka 5 diikuti oleh angka-angka 0 semua, maka angka terkanan dari angka yang mendahulunya tetap jika angka tersebut genap dan bertambah 1 jika angka tersebut ganjil. Contohnya yaitu apabila angkanya genap yaitu 50,14500 akan dibulatkan hingga 2 angka di belakang koma menjadi 50,14. Apabila angkanya ganjil yaitu 50,13500 akan dibulatkan hingga 2 angka di belakang koma menjadi 50,14. Baiklah, sekian materi yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.